Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, ini ngulang. Diperkenalkan dulu Bapak. Diperkenalkan, silahkan. Nama saya Zabur Rahman dari Bibis Cawas. Oh, Cawas. Ya. Ini Ustadz ngulang yang tadi Ustadz, yang zakat tadi. Di tempat saya tentang zakat fitrah kemarin di kampung saya itu dibagi ke warga lagi. Sistemnya ABCD. Tahap pertama lebih banyak, tahap kedua kurang dari banyak, tahap C sedikit, tahap terakhir. Nah, terus yang di tahap-tahap itu yang banyak itu seperti apa? Yang kelasnya? Yang kelas bawah, Ustadz. Yang kelas bawah itu yang orang fakir miskin. Oh, fakir miskin malah yang paling bawah. Yang paling banyak. Oh, paling yang banyak. Paling syariah. Ya. Nika sampun dibagi makaten napa kurang napa? Apa kurang salahnya gimana, betulnya yang gimana, Ustadz, nyuwun penjelasan. Yang kedua, saya suruh ngimamin di sekeliling tarweh kemarin, sekeliling lingkungan situ Ustadz. Itu 4-3. Terus saya ngulang sholat di rumah 2-2-3. Itu bagaimana Ustadz penjelasannya, tausiahnya? Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang nyambung nih. Nanti Bapak di akhir. Maaf. Ya. Jadi pembagian zakat bagi A, B, C, D dan sebagainya tadi, ya. Kemudian dibagi sing A bagane roto podo karo A kabeh, B kabeh. Yang penting harus diketahui, coba dibaca surat Taubah ayat 60 itu. Itu pokoknya kepada siapa yang harus diberi, itu dulu dipahami. Ya, dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Perhatikan nih, itu yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak boleh menerima zakat. Ya, perhatikan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, zakat itu orang fakir, untuk orang fakir. Terus orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Terus pengurus zakat. Amil maksudnya orang zakat itu maksudnya amil. Terus para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Ya, orang mu'alaf. Ya, terus untuk memerdekakan budak. Nah, rikob, memberikan budak. Orang-orang yang berhutang. Ya, gharim. Ya. Ya. Untuk jalan Allah. Abilillah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, Ibnu Sabil. Ya. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu kan. Ada notnya itu. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Ya. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Pada jalan Allah sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ya. Jadi itu selain 8 golongan tidak berhak menerima zakat. Nah sekarang dibagi kelas A. Itu dipilih yang miskin-miskin semua. Ya, bagiannya rada akeh-akeh. Dan nanti kelas B rada sithik, kelas C sithik dhewe. Lah sing sithik-sithik barang itu termasuk orang apa? Termasuk golongan mana? Ya ta? Lah sing roh ene hubungan sedulur kuwi sing akeh bagiane. Ya, nek hubungan sedulur karo pengurusnya zakat mau ya digawe sithik. Lah sekarang ini bagiannya rada akeh. Ini bagian sedikit itu orang apa itu? Apa sabilillah, apa ibnu sabil, apa sabilillah atau mana? Ya cukup ekonominya Ustaz. Nah, terus dimasukkan apa? Ya nggak tahu saya. Saya bagian tukar timbang Ustaz. Nah, maka itu kalau dia orang cukup ekonominya ya tidak masuk 8 golongan itu dia tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak. Terus ada tambahan lagi Ustaz. Saya habis nimbang rombongan ada 8. Udah istirahat, minum-minum, makan-makan. Waktu itu diberi uang 25.000 per orang Ustaz. Itu ya. Bagaimana Ustaz? Yang memberi siapa? Ya ya lingkungan situ petugas. Enggak, itu, yang memberi siapa? Yang memberi ya lingkungan di situ, yang bagian apa itu keuangan itu. Lah iya. Iya. Kalau mau di perseorangan memberi boleh saja. Oh iya. Kalau perseorangan misalnya saya orang kaya ya. Nah ini panitia ngurusi zakat ini tak beri upah dari situ boleh saja diberi upah. Tapi kalau diberikan diambilkan dari zakatnya itu bukan punya hak dia. Jadi amil pada zaman Rasulullah tugasnya tidak hanya nongkrong di masjid nenek wong nyetor ke zakat. Amil yang namanya tadi disebutnya namanya kan amil lah. Iya. Orang amil itu orang yang mengurusi zakat. Dia mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, ya, didatangi, dihitung, zakatmu sekian, hartamu sekian, zakatmu sekian. Nah, nanti pengumpul. Nah, maka orang semacam itu mendapat bagian dari zakat tadi karena dia di samping mengumpulkan juga dia membagikannya. Yaitu dia punya hak untuk diberi bagian dari zakat itu. Maka kalau di MTA ini tidak membentuk amil, bentuk aja panitia. Ya, karena umumnya yang dilakukan di MTA ini juga itu tidak kok petugasnya datangi pada orang-orang kaya ngitung ke zakatmu sekian, zakatmu enggak. Umum yang mau kalau di MTA yang mau nyetorkan zakat diterima nanti di kantor pusat di sini, di kantor pusat Semanggi sana bisa nyetorkan sana. Nah orang nyetor ke walaupun dia orang kaya ya kita tidak akan minta kalau nyetor ke lah itu tidak berhak menerima zakat. Ya lebih baik kerja bakti ya sabilillah lah. Nah kalau ada orang yang
kaya, kadang ya nyambut gawe ya kesel tak wenehi duit. Kalau dia mau ya dapatnya ya uang itu tadi. Kalau dia jadi apa itu panitia tuh ada orang bilang gue opae kuwi saya ini sabilillah. Saya dapat harapan dapat pahala dari Allah aja, jangan kamu bayar. Nanti kamu bayar saya rentuk ganjaran sama Allah. Ya, hanya dibayar 25.000 ya toh. Pahala dari Allah jauh lebih banyak, itu kan? Maaf Ustaz, saya nggak tahu. Nah, maka itu kamu nggak tahu maka kamu tanya, maka tak terangke gitu loh. Iya. Nah, kowe rate kok ya rata terangke. Kamu tanya saya terangkan. Amil tadi, tugas amil itu tidak sekedar menerima zakat, tetapi memungut dan membagikannya. Itu amil. Maka kalau terus diklasifikasi ini yang golongan ini paling tinggi, paling banyak, ini paling sedikit. Nah, yang paling sedikit orang apa? Kalau yang banyak tadi sudah kamu terangkan, orang-orang miskin. Ya. Lah kalau ini yang orang cukup terus kamu beri itu termasuk golongan mana itu orang cukup? Nah, kalau dia tidak termasuk sabilillah, tidak termasuk ibnu sabil, tidak termasuk itu ya 8 golongan, tidak termasuk rikop ya tidak dapat bagian ya. Ya. Dan tidak boleh membagi zakat diklasifikasi sing bagiannya oke sing apalagi mung didelok omahe, ki omahe rada elek, bagiannya oke, omahe apik. Nah, bisa jadi omahe apik iki mung omahe isine kosong ora ana apa-apane. Ya, bisa jadi malah ana sing omahe elek, duite oke kuwi. Dulu ada kan di muat dalam surat kabar juga. Ya. Kita yang jaluk nang ngendi-ngendi ternyata dia tempat gerobaknya yang tinggu pagarnya yang gawe itu ternyata ada simpanan uang 25 juta rupiah. Uang sugih apa uang melarat? Orang kaya itu. Tapi dia memang minta kemana-mana lah. Itu kalau orang kaya kecukupan kok minta-minta. Kalau lain dia itu hanya mengumpulkan bara api di perutnya. Dosa. Ya. Memang Islam itu tidak menganjurkan untuk jadi orang peminta. Malah untuk jadi orang pemberi, bukan peminta. Jadi bisa lagi kalau memang mau terlibat dalam urusan zakat, pelajari dulu. Surat Taubat ayat 60 itu. Jangan sampai kita membagikan kepada orang yang keluar dari 8 golongan itu. Orang keluar dari 8 golongan itu tidak berhak menerima. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu jadi imam. Ngimami 4-4-3. Kemulih mbok baleni 2-2 berarti ngimami tadi sholatmu etok-etokan. Nah, salat etok-etokan kok dadi imam iki gimana? Ya. Saya ditunjuk BKSTM. Lah iya. Ditunjuk aja mestinya kalau kamu suruh imami, katakan kalau saya nanti menjadi imam, sholat saya 2-2-3 nanti 2 rakaat 4 kali, 3 rakaat 1 kali sholat witir. Nah, mestinya gitu. Orang kok imam 4 lah kok bareng kamu sendiri menjadi imam mbok baleni dhewe karena merasa sholatnya tadi tidak sah, berarti lehmu sholat tadi etok-etokan. Jadi imam etok-etokan itu gimana? Nah, akan mengatakan 2 pekewuh, maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku karena Allah, nusukku karena Allah, aktivitas hidupku karena Allah. Karena Allah itu jangan pekewuh dengan manusia. Kalau kamu ditunjuk menjadi imam sholat itu, keyakinan saya sholat itu 2-2, katakan sama yang nunjuk. Saya mau menjadi imam, tapi kalau tarawih itu saya melaksananya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh kalau di sini 4 lah ya, 4 saya 2, maka kalau suruh imam 4 saya kan tidak bisa. Suruh saja cari yang bisa ngimami kalau memang dia sholatnya 4 gitu loh. Nah gitu kan, orang kok ya sholatnya 2 tuh ngimami 4 dibaleni nang omah. Lah sholatnya tadi kenapa kok mbok baleni? Lah ora mantep wong aku tidak yakin begitu, orang yakin kok mbok lakoni. Nah, maka tidak boleh gitu itu ya.
Ya besok lagi kalau memang itu kita yakin yang kita amalkan yang sudah kita ketahui. Kita mengamalkan yang belum diketahui jangan mau. Kalau mencuru menjadi imam ya katakan terus terang. Nah aku sing imami engko loro-loro lho. Wah aku kudu papat ora iso aku. Dan aku ganti imame wae. Dan makmum ya ora iso. Wong saya dua-dua kok makmum imame 4-4 ya piye aku. Ya, imame 4 saya 2 kan ya ora iso dadi makmum to. Dadi imam ya ndak bisa, jadi makmum enggak bisa. Ya udah sholat sendiri. Yang 4-4 ya silakan 4-4, yang 2-2 ya 2-2 tanpa salah menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi yang diamalkan, yang diyakini berdasarkan ilmu yang dikaji, saya meyakini sholat tarawih itu 2 rakaat. Kalau saya suruh melaksanakan 4, saya tidak yakin maka tidak mau lah gitu.